Itu utamanya ketika seseorang itu harus mengamalkan dan mengajarkan. Dan salah satu tadi faedahnya apabila ilmu diajarkan itu adalah tabungan kita, investasi kita. Jadi jariah ilmu yang diajarkan kepada orang lain, walaupun mungkin predikat kita bukan ustaz atau bukan istilahnya kiai. Intinya adalah bahwa ketika seseorang itu mengajak kebaikan kepada kebaikan, itu merupakan jariah bagi dia. Jangan sampai kemudian kita melihat kemungkaran atau sesuatu yang tidak benar kemudian kita diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di depannya, falyughayyir biyadihi, maka cegahlah pertama kali dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya, dengan kekuasaan. Bisa dia merubahnya. Kalau fa'ilam yastati, apabila dia tidak bisa merubahnya, maka rubahlah, cobalah dengan bilisan, dengan lisan. Mungkin dinasihati, apabila tidak bisa dilarang, mungkin kemudian coba diberikan peringatan-peringatan yang intinya bisa dengan lisan. Fa'ilam yastati, kalau itu pun kemudian kita tidak bisa karena posisi kita itu lemah atau posisi kita itu tidak mungkin karena kita posisinya mungkin bawahan, posisi kita tidak diperhitungkan, maka janganlah sampai kemudian hati kita tidak menyetujui, bahkan setuju dengan apa-apa yang dilakukan. Jadi kemungkaran yang ada di depan mata kita jangan sampai kemudian kita biarkan. Rubahlah dengan kekuasaan apabila kita sanggup, rubahlah dengan lisan apabila kita sanggup, dan kalau tidak sanggup maka jangan sampai hati kita menyetujui atau mengabaikan kemungkaran tersebut. Karena setiap kemungkaran itu akan berkembang biak dan kemudian akan merusak tidak hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, itu seperti penyakit yang akan kemudian menghancurkan juga orang-orang yang sehat atau orang-orang yang soleh. Belum kemudian kalau kita kenal dengan azab menimpa suatu daerah tidak hanya kemudian menimpa orang-orang yang zalim, tetapi juga menimpa orang-orang soleh yang ada pada wilayah tersebut. Hadirin jamaah musholah rahimakumullah. Kemudian setelah umat ini, sifat yang kedua dari Nabi Ibrahim yaitu qanitan lillah. Dia adalah seorang yang qanit, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mengenal bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim ketika ada perintah mengorbankan hal yang mungkin paling dicintai oleh seorang bapak, yaitu seorang anak laki-laki yang berpisah begitu lama dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dalam keadaan tamjid, dalam keadaan sedang lucu-lucunya, tetapi kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembelihnya. Rasul bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang diberikan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihuhu fiddin. Nah, dikehendakinya seseorang itu baik dalam agamanya, mendapatkan ilmu, karena salah satunya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian kita amalkan, kemudian kita taat, itu kemudian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmunya, dan kemudian mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang mengatakan bahwa bentuk dari ketaatan adalah salah satunya mengamalkan ilmu, dan kemudian jangan sampai kita seperti orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan ilmu. Kita mengenal yang pertama adalah iblis. Iblis yang ilmunya bahkan dikatakan iblis itu kan sebenarnya jenisnya setaranya dengan malaikat. Tetapi karena dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebabkan dia makhluk yang diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang penuh dengan ilmu. Salah satu ciri, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi adalah mereka mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau misalkan kita lihat zaman sekarang yang cerdas-cerdas itu seperti pemilik Facebook, kemudian orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang Yahudi. Baik itu pintar dalam segi bisnis ataupun ilmu pengetahuan, itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian membangkang atau bahkan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Yahudi itu kan ada dua, ada orang-orang Yahudi yang disebut dengan Bani Israel atau Israel, dan orang-orang Yahudi yang kemudian kita kenal dengan Yahudi ortodok. Yahudi yang masih tetap mempertahankan yang pertama misalkan syariatnya mereka sholat, tapi sholatnya beda dengan kita. Kemudian mereka juga berkerudung, bahkan mereka bercadar. Jadi jangan heran kalau misalkan orang Yahudi itu, yang Yahudi ortodok itu, mereka puasa, kemudian mereka juga sholat, dan mereka juga sama di hitan seperti kita. Dan juga mereka kalau kita lihat di bentuknya di internet itu mereka berkerudung, bahkan mereka itu mengharamkan untuk bertransaksi di hari Sabtu. Di hari Sabtu mereka yang dikenal dengan Sabat itu, mereka kemudian mengharamkan untuk berniaga atau melakukan hal-hal di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu mereka khususkan untuk kemudian beribadah. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu adalah mereka sebagian yang berprofesi sebagai nelayan kemudian menangkap ikan pada hari Sabtu, dan itu kemudian dalam Al-Quran dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diubah mereka menjadi kera. Baik itu mungkin fisiknya dirubah menjadi betul-betul kera, atau mungkin perilakunya dirubah menjadi kera. Itu akibat mereka. Tapi mereka, orang-orang Yahudi ini betul-betul mereka orang yang pintar, sehingga mereka juga membaca Al-Quran, kemudian meneliti hadis-hadis, sehingga kemudian mereka ada yang sampai, kalau kita lihat di beritanya, karena tahu bahwa nanti itu ketika terjadi perang antara Yahudi dengan orang Islam, ada satu pohon yang kemudian akan melindungi mereka yang bernama pohon Gorkot. Pada saat ini kemudian mereka berusaha untuk menanam pohon tersebut. Mereka yakin, jadi orang Yahudi itu cerdas, dia tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa-apa yang akan menguntungkan mereka dan merugikan mereka, tetapi kemudian dengan ilmu mereka itu kemudian bukannya taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mengakali bagaimana supaya mereka tetap untung. Mereka terlepas dari apa yang merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada dalam kitab kita. Bahkan saking mungkin mereka itu ingin mengakali, kalau kita lihat bagaimana mereka itu membunuh para nabi. Ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lain. Bahkan kalau kita lihat Nabi Musa pun mereka kejar-kejar, dan salah satu yang mungkin paling durhaka dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka berkata innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi itu mereka ketika minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam masa pengasingan selama 40 hari sebelum masuk ke tanah Palestina, mereka meminta pada Allah Subhanahu wa taala diturunkan berbagai hidangan, berbagai kebutuhan mereka, kebutuhan makan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya mencukupi kebutuhan pokok, kemudian mereka berkata innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu pelit, dan kemudian innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu miskin, wa nahnu aghnia, dan kami kaya. Itu salah satu bentuk kurang ajarnya Yahudi itu, sampai mengatakan bahwa Allah itu miskin dan kami kaya. Bagaimana mereka yakin pada Allah tapi kemudian kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka pinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun redaksinya mereka berbeda. Ada yang mengatakan kan Allah itu disebutnya Elohim,
ada juga yang mengatakan Allahnya itu disebut dengan Yahweh atau Yehovah, tetapi intinya yang pasti mereka itu sebenarnya tauhidnya bagus, jadi hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak musyrik, tetapi tahu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkari, mengakali, bahkan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah taat, sifat dari seorang Nabi Ibrahim yang tauhidnya lurus. Yang ketiga adalah Hanif. Sifat Nabi Ibrahim adalah yang ketiga Hanif. Hanif adalah perilaku dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana dia memegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari berbagai kemusyrikan sehingga betul-betul lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecenderungan kemudian dari orang Hanif ini untuk melakukan maksiat. Jadi orang Hanif ini walaupun misalkan kita mengenal bahwa ada godaan terhadap manusia dari faktor luar, baik itu dari setan ataupun dari dalam, dari nafsunya sendiri, maka salah satu ciri orang Hanif ini dia bisa menahan hawa nafsu dan menahan godaan dari luar, sehingga kemudian dia tidak tertarik untuk melakukan maksiat. Tidak ada bahkan dorongan untuk melakukan maksiat. Jadi betul-betul dia taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia betul-betul seperti dibersihkan. Kalau kita bandingkan nabi, kan beberapa nabi itu, bahkan kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam itu salah satu dosanya adalah ketika makan buah ulti. Kemudian ada nabi yang kita kenal dengan Nabi Yunus. Salah satu hal yang mungkin merupakan suatu pelanggaran adalah ketika dia tidak mau mengajak umatnya untuk kembali beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita lihat bahwa kisah Nabi Yunus ini lucu gitu. Ketika dia mengajak kepada kaumnya, kemudian kaumnya itu tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian dia mutu, kalau kita bilang kan mungkin kundung atau mutung gitu ya, karena umatnya ini bandel, tidak mau menerima ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisahnya kita tahu, kemudian dia masuk ke suatu kapal. Di kapal itu kemudian diundi, dan Nabi Yunus kemudian termasuk salah seorang yang ditenggelamkan atau diceburkan ke laut karena beban kapal tersebut berlebih sehingga harus dikurangi. Dan ketika Nabi Yunus mengalami peristiwa tersebut, nun di sana umatnya justru kemudian berbalik. Mereka kemudian insaf dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang mungkin kita jadikan sesuatu yang bertolak belakang. Ketika mereka didakwahi oleh Nabi Yunus, kemudian mereka ingkar, tetapi ketika sudah ditinggalkan, mereka malahan mencari-cari Nabi Yunus dan mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus. Sehingga di situ kalau kita lihat bahwa berbeda, kalau Rasul Muhammad SAW dilempari kotoran, kemudian di beberapa hal ketika ke Bani Thaif itu dilempari sampai berdarah-darah, tetapi Rasul tidak kemudian mutung, tidak kemudian meminta azab kepada kaumnya. Tetapi bagi sebagian nabi, baik itu Nabi Lut, ketika Nabi Nuh melihat kaumnya melakukan pembangkangan, tidak taat pada perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul Muhammad SAW itu tidak seperti itu. Bahkan kemudian mendoakan bagi mereka orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang tidak menerima dakwahnya, sehingga kemudian pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah Hanif, orang yang lurus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa